Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah abadu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi saya bersama saya Muhsin. Hari ini kita akan membahas juga fatwa-fatwa perempuan terkait masalah pertanyaan kepada Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, jamaah muslim di mana saja berada. Masuk ke bab berikutnya terkait masalah pertanyaan kepada beliau. Apakah saya boleh membaca kitab agama, tafsir, hadis dan semacamnya ketika saya posisi atau keadaan berjunub atau datang bulan? Nah, ini jawabannya. Tidak apa-apa Anda baca kitab agama ketika sedang menjadi junub, datang bulan, kecuali bulan membaca Quran tidak boleh. Dan tidak jadi perbedaan antara umat Islam. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya membaca kitab, membaca zikir ketika junub atau lagi datang bulan untuk perempuan maka tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan kepada beliau. Seorang perempuan menjalankan operasi dan selama dibius dia meninggalkan beberapa kewajiban. Apakah dia wajib menggantinya atau mengkodolnya selama dibius? Dan juga setelah dibius dan masa sehat, setelah operasi perempuan tidak bisa sholat karena kondisi darurat. Jadi kondisi darurat karena karena perempuan tersebut pasca operasi. Ketika masuk waktu sholat, maka dia tidak enak badan sehingga sholatnya batal. Apakah perempuan itu wajib mengganti sholatnya sebanyak setengah bulan terhadap yang ditinggalkannya? Mohon penjelasannya. Beliau menjawab, ya, perempuan itu wajib mengganti semua kewajiban yang ditinggalkannya. Karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk diganti. Dan seandainya perempuan itu sholat semampunya, baik duduk maupun berbaring, maka dia sudah cukup. Dengan demikian perempuan tersebut wajib mengganti sholatnya yang ditinggalkannya selama sakit dan masa pemulihan secara bertahap. Kemudian dia mampu dan semangat lagi untuk beribadah. Dengan mengganti satu sholat setelah melaksanakan sholat wajib maupun sebelumnya, atau mengganti lebih dari satu sholat, atau boleh juga dia menggantinya semampunya di waktu siang hari atau malam hari tanpa ketentuan syarat, karena yang dituntut darinya adalah terbebasnya tanggung jawab darinya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada pertanyaan kepada beliau tentang hukum wanita keluar untuk belajar. Seperti apa hukumnya? Apa pendapat Ustadz atau pendapat Habib mengenai sebagian wanita yang pergi ke masjid untuk belajar dan sebagian mereka memanfaatkan untuk pergi ke tempat-tempat lain untuk langsung belajar. Kemudian perempuan itu kadang datang bulan, dan jika dia tidak datang bulan, apakah dia bisa ke masjid? Maka akan ketahuan bahwa dia sedang datang bulan. Maka apakah boleh dia masuk ke masjid dengan kondisi haid seperti itu? Jadi ada perempuan haid, kemudian dia masuk masjid, apakah boleh? Dan kami belum mempelajari bahwa perempuan harus sholat Jumat di masjid, sholat jenazah, atau sholat hari raya. Banyak orang yang mengajarkan sesuatu yang luas di masjid dan tidak akan belajar di sekolah-sekolah. Apa pendapat Anda mengenai hal tersebut? Nah, beliau menjawab, sebelumnya maaf jika saya berkata bahwa pertanyaan Anda itu muncul ketidakpahaman yang sangat parah tentang Islam. Jadi pertanyaan tersebut bagi beliau betul-betul menunjukkan bahwa dia itu banyak gak paham agama. Artinya banyak ilmu-ilmu yang belum ketahui.
Sehingga orang yang tidak paham Islam itu menilai bahwa pemahaman yang ada dalam pikiran itu adalah ajaran yang Islam. Maka inilah bentuk ketidakpahaman tentang agama Islam. Dan sejarah muslimat di zaman Rasulullah, bahwa para muslimat sholat di masjid. Jadi para muslimat ada di masjid dari zaman Rasulullah. Jadi ada kisah bahwa zaman Rasulullah itu ada di masjid sholatnya. Sedangkan mengenai hari raya, maka Rasulullah memerintahkan kepada wanita untuk keluar ketika hari raya untuk mendengarkan khutbah dan bertakbir bersama umat Islam. Jadi Rasulullah juga pernah menyuruh untuk orang-orang perempuan, khususnya perempuan, pergi keluar untuk sholat hari raya. Bahkan itu terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah mengatakan, amarana Rasulullah SAW an nakhrujuhunna fil aid al-awatik al-mukhadarat wal yajibunna al-haidu al-musalla, yakni sholat yajhadna al-khair wa da'watul muslimin. Rasulullah itu pernah mengatakan untuk memerintahkan kami untuk membawa keluar wanita di kamarnya. Dan hendaknya wanita yang sedang haid menjauhi musola. Musola itu maksudnya bukan untuk musola tempat sekarang ya, tapi nggak ikut sholat. Dan hendaknya wanita yang haid itu menyaksikannya kebaikan dan doa-doa orang muslim. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa perintah Rasulullah tersebut adalah kewajiban bagi wanita. Karena ada pepatah mengatakan al-amar itu wajib. Jadi ada kaidah usul fikih, segala perintah itu merupakan kewajiban. Ada istilah usul fikih seperti itu. Islam memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak menghadiri sholat Jumat dikarenakan dia sibuk mengurus rumah tangganya. Sebagaimana Islam memberi keringanan kepada musafir, orang sakit dan budak karena sibuk dengan urusan kewajibannya dan majikannya. Mereka semua sah jika mengikuti sholat Jumat. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Jadi perempuan sholat Jumat boleh saja. Sedang keluarnya wanita di masjid setelah maghrib untuk belajar, maka itulah yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam. Dan dalam masalah ini, wanita adalah sama dengan laki-laki. Jadi dalam pemikiran ini tersebut bahwa Habib Abdullah bin Mahfuz ini berprinsip sama, bahwa manusia laki-laki dan perempuan sama mempunyai hak untuk belajar. Dan dalam masalah ini, wanita laki-laki sama. Mereka harus mengenal agama mereka. Masjid adalah sekolah inti dari agama Islam. Di mana laki-laki dan wanita bisa memahami agama mereka. Oleh karena itu, Rasulullah pernah bersabda, la tamanna'u ima Allahul masajidullah. Janganlah kalian larang hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid. Rasulullah SAW melarang laki-laki mencegah perempuan mendatangi masjid. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ayyuma muslimu kharaja min baitihi ila masjidin min masajidillah la yuridu illa yata'allam khairan aw ya'lamuhu kana lahu ka'ajrun hajan tamatan hajjatihi. Orang muslim keluar dari rumah menuju masjid dan dia tidak menginginkan sesuatu melainkan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Jadi perempuan boleh belajar, bahkan malam boleh belajar, bahkan mendapatkan pahala sama seperti orang-orang berhaji. Sedangkan apa yang Anda katakan tadi, bahwasanya sebagian wanita yang tidak baik menggunakan kondisi dan waktu itu hal yang tidak baik atau menjadikan sebagai alasan, maka itu adalah prasangka buruk terhadap wanita yang mukminat tanpa alasan yang dibenarkan. Karena semua wanita yang belajar bisa mengambil pelajaran kekuatan iman dan menjauhi keburukan. Sedangkan perempuan yang tidak baik
maka dia memiliki banyak alasan. Dan dia tidak harus dengan alasan belajar, karena beberapa wanita di kalangan itu kita keluar rumah setelah asar dan sore karena event-event tertentu. Dan kami tidak mendapatkan ada ulama yang menuntut agar kita melarang wanita untuk keluar rumah secara mutlak. Jadi sebenarnya ulama-ulama juga tidak menginginkan perempuan juga di rumah terus. Karena hal tersebut buruk, sangka yang dilarang oleh syariat. Itu buruk sangka. Dan tanggung jawab orang tua adalah memastikan anaknya, perempuannya pergi ke masjid bukan didasari oleh buruk sangka. Bukan didasari oleh buruk sangka. Dan itu adalah tanggung jawab pendidik dan wali. Dan janganlah dia melarang kecuali muncullah keraguan. Dan bagaimanapun juga kami menolak tuduhan murahan ini yang muncul dari hati yang sudah membatu dan tidak mengerti tentang ajaran Islam, kecuali orang-orang yang radikal di masa-masa pertengahan dan tuduhan khawatir terjadi fitnah. Karena sehingga masa itu mereka menyalahi beberapa dalil yang jelas dan pembawa syariat yang suci. Sedangkan mengenai wanita yang hanya menghadiri pelajaran di masjid karena di sedang bulan, maka mereka sudah tahu bahwa berdiam di masjid ketika haid hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Jadi perempuan yang posisinya lagi haid gak boleh ke masjid. Dan itu dijadikan halakah pelajaran. Dan bukanlah perkara aib jika wanita itu diketahui sedang haid, karena itu adalah hal yang sudah Allah takdirkan kepada wanita. Jadi itu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada wanita. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, dan bukanlah aib bagi wanita jika tidak menghadiri pelajaran karena alasan haid. Karena Islam telah mengizinkan untuk tidak sholat dan mengharamkannya berdiam di masjid, sedangkan dia hanya sekedar lewat saja di masjid, maka boleh saja takut mengotorinya. Dan di daerah kita ada ruang belajar di samping masjid, maka tidak salah jika hadir di tempat tersebut. Tetapi karena perkembangan zaman, ada kemungkinan ini bisa jadi berubah. Dan wanita, dan Anda telah tahu kalau ilatnya karena kotor, maka ada kemungkinan bisa berubah tentang merasai perempuan haid ke masjid. Dan telah tahu mengenai perintah salat hari raya dan salat Jumat bagi wanita. Walaupun salat Jumat tidak wajib bagi wanita, tapi jika ada wanita yang ingin melaksanakannya, maka silahkan. Maka salat tersebut diterima. Jadi kalau ada wanita sholat, maka itu diterima. Yang sholat Jumat ya, sholat Jumat. Begitu juga semua ibadah yang diperintahkan kepada laki-laki, jika dilakukan oleh wanita, maka dia juga mendapatkan pahala seperti sholat Jumat dan haji. Maka bisa kita lihat wanita tawaf bersama laki-laki, melempar jumrah bersama laki-laki, padahal mereka berdesak-desakan. Apakah ada orang yang mengatakan harus dipisah? Dan kadang-kadang sholat jenazah juga menjadi wajib bagi wanita jika tidak laki-laki di tempat orang meninggal, karena wanita itu termasuk mukallaf. Sedangkan apa yang Anda sebutkan mengenai memperluas pelajaran yang belum di madrasah, jika di madrasah dahulu ada pelajaran tersebut, maka memperluasnya adalah tuntutan. Dan dari kalangan sahabat, tabiin, generasi setelahnya, dan wanita-wanita mampu membuat fatwa. Apakah Anda mencegah jika anak perempuan kita, istri kita, mencapai derajat tersebut, sekalipun sudah dicapai? Maka cukuplah bagi seorang wanita mengetahui perkara agamanya, dan hal yang berkaitan dengan akhlak dan sopan santun, hak suami, hak anak, hak orang tua, beberapa hal tentang sirah Nabi. Ini yang sangat kami inginkan, agar bisa menyeluruh di setiap halaqah. Meskipun sangat disayangkan, sebagian pengajar kita tidak memperhatikan kewajiban tersebut, dibanding memperhatikan mereka dalam hal yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Maka malah fokus kepada hal yang diperselisihkan kepada mazhab fikih dan yang bersifat ijtihadi. Dan kami memiliki harapan besar untuk memperbaikinya di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikianlah hukum terkait masalah salat Jumat bagi wanita, belajar ketika malam hari, dan orang-orang yang haid ketika masuk masjid. Semoga channel ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua sehat walafiat.
Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.